Sakit di dengkul atau pergelangan kaki yang datang tiba-tiba, terutama saat bangun pagi atau setelah duduk lama. Dan ibu, nyeri itu seringkali sinyal dari peradangan tersembunyi di dalam tubuh kita. Padahal ada cara alami dan nikmat untuk meredakannya. Bukan lewat obat, tapi lewat 8 jenis buah dengan potensi anti radang tertinggi yang aman untuk usia 60 tahun ke atas. Kita akan kupas tuntas, porsi aman, waktu konsumsi yang tepat, dan jeda dengan obat. Tonton sampai akhir, catat, dan terapkan besok. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar, tulis asal kota dan usia Bapak Ibu supaya kita bisa saling mendoakan. Pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari kami. Mari kita mulai! Assalamualaikum Bapak dan Ibu, senang sekali bisa kembali bersama Dr. Shirin. Dokter, topik hari ini sangat dekat dengan keseharian lansia. Nyeri sendi dan kaki yang sering dikira biasa saja karena usia. Benar, seringkali pasien datang dengan keluhan nyeri yang berkepanjangan, padahal tubuh sudah memberi sinyal peradangan. Masalahnya, banyak yang takut makan buah karena khawatir gula darah naik. Ini salah kaprah. Peradangan adalah proses alami, tapi jika kronis, ia merusak sendi. Kuncinya adalah nutrisi yang tepat. Hari ini kita akan membahas aturan 3K, kenali buah, ketahui porsi, kunci waktu. Ini metode sederhana untuk memasukkan 8 agen anti radang alami terbaik. Aturan 3K, kenali buah, ketahui porsi, kunci waktu. Ini penting sekali dokter. Apa kesalahan fatal yang sering terjadi saat lansia mengonsumsi buah untuk meredakan nyeri? Kesalahan fatalnya ada 2, Mas. Pertama, menganggap jus kemasan sama dengan buah utuh, padahal seratnya hilang dan gulanya berlebihan. Kedua, mengonsumsi buah tanpa jeda yang cukup setelah minum obat. Beberapa senyawa buah bisa mempengaruhi penyerapan obat, Mas. Ini yang akan kita bahas tuntas di segmen Kenali Buah. Berarti, jeda dan pengolahan itu sama pentingnya dengan jenis buahnya sendiri ya. Mari kita masuk ke K yang pertama, kenali buah. Ada 8 buah andalan, dokter? Tentu, kita mulai dari yang terkuat yang mengandung antioksidan spesifik untuk meredakan peradangan. Kita sebut saja mereka pahlawan sendi. Pahlawan sendi kita yang pertama adalah cherry tart dan stroberi. Keduanya kaya akan antosianin. Ini antioksidan kuat yang terbukti dalam beberapa studi terkait dengan penurunan kadar asam urat dan mengurangi peradangan setelah olahraga berat. Antosianin. Saya membayangkan seperti pemadam kebakaran kecil di dalam tubuh. Contoh kasusnya, dokter? Misalnya ada Bapak Amir, 65 tahun, pensiunan guru. Nyerinya paling parah di lutut saat sujud. Beliau rutin mengonsumsi 10 hingga 15 buah ceri atau segenggam stroberi sebagai camilan sore, bukan sebagai pengganti obat. Setelah 4 minggu, walau nyeri tidak hilang total, frekuensi kaku di pagi hari berkurang. Jadi, bukan menyembuhkan, tapi membantu mengurangi frekuensi dan intensitas kekakuan ya. Itu sudah kemajuan besar. Seberapa sering Bapak Amir mengonsumsi ceri ini, dokter? Apakah harus setiap hari? Idealnya untuk merasakan efeknya, konsumsi harian lebih baik. Tapi kuncinya konsisten. Bapak Amir menjadwalkannya 4 hingga 5 kali seminggu, yang penting ada asupan antosianin secara teratur. Tepat sekali. Pahlawan kedua, nanas. Nanas mengandung bromelain. Ini enzim unik yang dapat membantu memecah kompleks protein pemicu peradangan dan juga terkait dengan pengurangan bengkak. Ini sangat berguna jika nyeri sendi Bapak Ibu disertai dengan pembengkakan ringan. Bromelain. Saya membayangkan seperti tukang sapu yang membersihkan sisa-sisa peradangan. Ini menarik karena nanas manis. Pasti ada kekhawatiran untuk penderita diabetes. Bagaimana cara aman mengonsumsi nanas ini, dokter? Apakah harus setiap hari? Ini kita kaitkan ke K yang kedua, ketahui porsi. Untuk nanas, porsi amannya adalah 2 potong kecil seukuran ibu jari atau sekitar 150 gram per hari. Dan ingat, konsumsi nanas setelah makan
bagi yang punya riwayat MAH atau GERD, karena asamnya dapat memicu refluks. Catatan penting untuk GERD, jangan makan nanas saat perut kosong. Dokter, bagaimana dengan nanas kalengan? Apakah manfaat bromelainnya tetap ada? Sayangnya, tidak Mas. Bromelain adalah enzim yang sensitif terhadap panas. Proses pengalengan dan pemanasan akan sangat mengurangi, bahkan menghilangkan manfaat anti peradangannya. Selalu pilih nanas utuh segar untuk mendapatkan manfaat maksimal. Pahlawan ketiga dan keempat adalah jeruk dan kiwi. Keduanya bukan hanya vitamin C, yang berperan penting dalam pembentukan kolagen untuk sendi, tapi juga antioksidan flavonoid yang dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan radikal bebas yang sering memperburuk kondisi sendi yang meradang. Jadi, jeruk dan kiwi ini seperti bahan bangunan dan pembersih sekaligus. Selain kolagen, apalagi peran spesifik vitamin C di sini, dokter? Vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan utama yang melindungi sel-sel kekebalan tubuh. Dengan adanya peradangan kronis, tubuh terus-menerus menggunakan antioksidan. Asupan yang cukup dari jeruk dan kiwi membantu tubuh kita tetap siaga dalam menghadapi serangan radikal bebas. Ada lagi kasus Ibu Wati 72 tahun yang sering mengalami radang gusi selain nyeri lutut. Setelah rutin minum perasan jeruk nipis dan makan kiwi, radang gusinya ikut berkurang. Ini menunjukkan manfaat sistemik dari vitamin C yang meluas ke peradangan di seluruh tubuh. Lantas, bagaimana dengan buah yang sering dianggap musuh oleh penderita diabetes, dokter? Pisang dan mangga. Nah, ini mitos besar yang perlu kita luruskan. Pisang dan mangga adalah pahlawan ke-5 dan ke-6 kita. Keduanya memang manis, tapi mengandung mikronutrien penting seperti potasium pisang yang dapat membantu mengatur tekanan darah. Mereka juga mengandung serat dan vitamin A. Rahasianya di porsi dan kematangan. Pilih pisang yang masih agak hijau, artinya karbohidratnya masih dalam bentuk pati asisten yang lebih lambat dicerna, atau mangga yang tidak terlalu matang. Ini meminimalkan lonjakan gula darah. Porsi aman, setengah buah mangga kecil atau 1 pisang ukuran sedang per hari dan wajib dikonsumsi bersama sumber serat atau protein lain, seperti yogurt tawar, agar kenaikan gula darah lebih landai. Catat Bapak dan Ibu, setengah mangga kecil dengan yogurt tawar. Ini adalah contoh konkret dari K yang kedua. Ketahui porsi. Tidak harus menghindari total, tapi kita harus cerdas porsinya. Dokter, bagaimana jika saya mengonsumsi pisang dengan alpukat? Apakah ini kombinasi yang baik? Itu kombinasi yang sangat baik, Mas Zafran. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sehat, yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah lebih lanjut, dan vitamin E yang juga bersifat anti-inflamasi. Menggabungkan pisang karbohidrat dengan alpukat lemak sehat adalah strategi yang cerdas. Tepat sekali. Kita lanjutkan ke pahlawan ke-7 dan ke-8. Apel dengan kulitnya dan anggur merah. Apel mengandung quercetin, antioksidan yang terbukti dalam studi klinis dapat membantu mengatur respons imun tubuh terhadap peradangan. Kulitnya, berarti mencuci dengan bersih itu wajib sekali, dokter. Apa yang harus dicari saat memilih apel? Utamakan apel yang masih terasa renyah dan keras, serta mencucinya di bawah air mengalir. Dan anggur merah, kulitnya mengandung resveratrol. Ini terkenal dapat mendukung kesehatan pembuluh darah dan secara tidak langsung dapat membantu melancarkan nutrisi ke sendi-sendi yang meradang. Pembuluh darah yang sehat berarti nutrisi lebih cepat sampai ke jaringan sendi yang membutuhkan perbaikan. Ada studi yang melihat konsumsi anggur merah utuh, bukan wine, yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung pada lansia. Lagi-lagi, ini menunjukkan manfaat sistemik yang berdampak positif terhadap peradangan sendi. Kita sudah kenal 8 pahlawan. Ceri, stroberi, nanas, jeruk, kiwi, pisang, mangga, apel, dan anggur. Sekarang, kita masuk ke K yang paling krusial, yaitu kunci waktu. Kapan waktu terbaik agar nutrisi ini bekerja optimal tanpa mengganggu obat? Ini adalah penutup dari segmen 2 yang akan kita bahas tuntas di segmen 3, Mas Zafran. Ini open loop, tapi sebagai bocoran,
Waktu terbaik adalah saat kadar gula darah paling stabil dan obat sudah terserap. Kita kembali ke aturan 3K. Dokter, di akhir segmen 2, ibu-ibu dan bapak-bapak pasti penasaran sekali soal kunci waktu dan jeda dengan obat. Ini terkait dengan mitos ya? Betul. Kita mulai dengan mematahkan 3 mitos utama. Mitos pertama, semua buah itu sama dan tidak membantu nyeri. Kita sudah tahu ini salah. Bukti ilmiah pada antosianin di ceri atau bromelain di nanas menunjukkan hubungan kuat dengan respons peradangan. Makanan adalah bahasa tubuh, dan buah tertentu mengirimkan pesan anti peradangan yang sangat jelas. Mitos kedua, buah manis harus dihindari total penderita diabetes. Ini sangat merugikan. Buah memberi serat, vitamin, dan antioksidan yang tidak ada di obat. Kuncinya di porsi dan cara konsumsi, bukan penghindaran total. Ingat, setengah porsi dan bersama protein atau lemak sehat. Menghindari buah justru menghilangkan perlindungan dari radikal bebas. Jangan takut tapi jangan kalap, itu intinya. Dan mitos ketiga, jus buah kemasan sama baiknya dengan buah utuh. Ini bahaya. Jus kemasan hampir selalu menghilangkan serat penting. Padahal, serat itulah yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Tanpa serat, yang tersisa hanyalah air gula yang memicu lonjakan insulin. Selalu pilih buah utuh segar sebisa mungkin. Bahkan smoothie buatan sendiri harus dipertimbangkan. Berarti membuat smoothie sendiri pun masih lebih baik daripada jus kemasan, dokter? Ya, jika smoothie itu dibuat dengan seluruh buah dan ditambah sayuran seperti bayam atau chia seeds. Tapi sekali lagi, yang terbaik tetaplah buah utuh yang mengaktifasi proses mengunyah dan menelan yang alami. Oke, mitos sudah terbantahkan. Sekarang kita masuk ke kunci waktu, dokter. Kapan waktu terbaik untuk pahlawan sendi ini? Secara umum, ada 3 waktu kunci. Pertama, pagi hari setelah sarapan ringan. Ini waktu yang baik untuk jeruk atau kiwi untuk dorongan vitamin C yang dapat membantu penyerapan kolagen. Vitamin C juga membantu tubuh memulai hari dengan pertahanan antioksidan yang baik. Kedua, camilan sore. Sekitar pukul 3-4 sore untuk ceri atau stroberi sebagai ganti camilan olahan. Di sore hari, kadar energi mulai turun dan kita cenderung mencari camilan manis. Buah anti radang ini memberi energi bersih dan top up antioksidan sebelum malam. Ketiga, dan ini yang paling penting, jeda dengan obat. Jika Bapak Ibu minum obat pada pagi hari, berikan jeda minimal 2 jam sebelum mengkonsumsi buah. Misalnya, obat jam 7 pagi, buah jam 9. Terutama untuk buah yang kaya serat atau asam. Jangan pernah makan buah sebagai pencuci mulut segera setelah minum obat. Jeda 2 jam. Itu untuk memastikan obat sudah terserap dan tidak diganggu oleh serat atau asam dari buah ya. Dokter, apa dampak buruknya jika jeda ini dilanggar? Jika dilanggar, ada 2 risiko. Pertama, penyerapan obat bisa terganggu, membuat obat kurang efektif. Kedua, interaksi, walaupun jarang, bisa terjadi terutama dengan buah yang sangat tinggi kandungan flavonoidnya. Memberi jeda adalah tindakan aman dan penuh kehati-hatian. Tepat sekali, karena meskipun buah baik, interaksi dengan obat tertentu, misalnya beberapa obat darah tinggi atau pengencer darah, perlu diwaspadai. Walaupun interaksi buah jauh lebih ringan daripada interaksi obat dengan jeruk bali yang sudah terkenal. Ini pertanyaan cepat yang sering masuk ke kami, dokter. Pertanyaan pertama, Q1. Apa yang harus dilakukan jika setelah makan buah, nyeri sendi malah terasa lebih kaku, dokter? Itu bisa jadi sinyal sensitivitas terhadap jenis buah tertentu. Atau yang paling umum, itu bukan buahnya, tapi porsi dan waktu makan yang salah sehingga memicu lonjakan gula darah yang justru dapat memperburuk peradangan. Segera kurangi porsi. Jika nyeri tetap ada, hentikan konsumsi buah itu selama seminggu, lalu coba buah lain. Catat di buku harian Anda, Mas. Pertanyaan kedua, Q2. Saya penderita GERD, dokter. Nanas dan jeruk apakah harus dihindari total? Tidak harus total. Konsumsi hanya setelah makan besar dan jangan berlebihan. Ini untuk memastikan buah bercampur dengan makanan padat yang sudah ada di lambung. Jika muncul rasa asam, ganti dengan buah rendah asam seperti pisang atau apel yang dimasak, dipanggang atau kukus. Apel yang dimasak sangat mudah dicerna dan baik untuk lambung. Pertanyaan ketiga, Q3. Ada lansia yang takut makan buah
karena sudah ada riwayat asam urat. Bagaimana ini, dokter? Kekhawatiran ini biasanya datang dari kesalahpahaman. Buah-buahan termasuk 8 pahlawan sendi kita sangat rendah purin dibandingkan dengan daging merah atau jeroan. Ceri bahkan dapat membantu mengurangi kadar asam urat karena sifat antioksidannya. Jadi, teruskan tapi tetap kontrol porsi gula. Pertanyaan keempat, Q4. Apakah buah beku atau frozen fruit punya manfaat yang sama dengan buah segar? Karena di kota besar, buah segar sulit didapat atau mahal. Ya, buah beku adalah alternatif yang sangat baik. Buah-buahan biasanya dibekukan segera setelah dipanen pada masa puncak kematangan sehingga kandungan vitamin dan antioksidannya seringkali terjaga dengan baik. Ini pilihan praktis dan hemat untuk stroberi atau ceri. Ini sudah sangat jelas. Bapak dan Ibu, mohon tulis di kolom komentar angka 1 jika Anda akan mencoba aturan porsi yang baru ini. Setengah buah mangga dengan yogurt, atau angka 2 jika Anda akan fokus pada aturan jeda 2 jam dengan obat. Tulis 1 atau 2 ya. Dokter, kita sudah kenal aturan 3K. Kenali, porsi, waktu. Sekarang berikan kami satu cerita yang bisa membuktikan bahwa metode sederhana ini benar-benar membawa perubahan. Saya teringat kisah Ibu Siti 70 tahun, pensiunan pegawai bank. Beliau divonis osteoartritis, radang sendi. Awalnya beliau hanya minum obat. Suatu hari, beliau mencoba rutin memasukkan anggur merah dan apel dengan kulit, pahlawan, quercetin dan resveratrol sebagai camilan pagi. Beliau bukan berhenti minum obat, tapi setelah 3 bulan konsisten, beliau merasa langkah kakinya saat pergi ke pasar lebih ringan. Beliau mengukur. Ternyata beliau bisa berjalan 15 menit lebih lama dari sebelumnya, tanpa rasa nyeri yang memaksa untuk berhenti. Nutrisi bukan obat utama, tapi penunjang hidup yang nyaman. Ini contoh nyata, bukan kesembuhan instan, tapi peningkatan kualitas hidup. Jalan 15 menit lebih lama di usia 70 itu kemenangan besar, dokter. Mengapa kombinasi apel dan anggur ini bisa sangat efektif? Apel dan anggur bekerja sinergis. Resveratrol di anggur menjaga pembuluh darah tetap elastis, memastikan aliran darah yang baik ke sendi. Sementara quercetin di apel membantu menenangkan respons imun yang memicu peradangan. Keduanya bekerja di level seluler yang berbeda, namun saling mendukung. Tentu. Dan secara logis, ini didukung studi. Misalnya sebuah meta-analisis besar menunjukkan bahwa konsumsi beri-berian, termasuk stroberi dan ceri, secara teratur dapat membantu menurunkan kadar penanda peradangan di darah seperti CRP, C-reactive protein. CRP yang tinggi seringkali dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan perburukan nyeri sendi. Berarti kita tidak hanya merasa lebih baik, tapi ada data ilmiah yang menjelaskan mengapa kita merasa lebih baik. Ini memberi kita keyakinan, Bapak dan Ibu. Kunci keberhasilan Ibu Siti adalah disiplin porsi dan konsistensi. Ya, dan yang paling penting, kesadaran. Karena tubuh kita unik. Ada yang cocok dengan nanas, ada yang lebih cocok dengan ceri. Tugas Bapak Ibu adalah mencoba 8 pahlawan ini, satu persatu dengan porsi aman, dan melihat mana yang paling terasa meringankan nyeri. Bapak dan Ibu, kita sudah di akhir perbincangan yang sangat mencerahkan ini. Saya akan merangkum 5 poin kunci dari aturan 3K, kenali buah, ketahui porsi, kunci waktu. Ringkasan cepat. 1. Kenali. Fokus pada 8 pahlawan sendi yang kaya antioksidan spesifik seperti antosianin, bromelain, dan quercetin. 2. Porsi. Bagi penderita diabetes atau prediabetes, jangan hindari buah manis tapi setengah porsi dan selalu makan bersama sumber protein atau serat lain seperti yogurt tawar, kacang-kacangan. 3. Waktu. Berikan jeda minimal 2 jam antara minum obat terutama pagi dengan konsumsi buah. 4. Prioritas, selalu pilih buah utuh segar atau buah beku, hindari jus kemasan. 5. Perhatian, jika memiliki riwayat MA atau GERD, hindari buah asam saat perut kosong dan pertimbangkan apel yang dimasak. Ingat, Bapak dan Ibu, merawat tubuh di usia senja adalah bentuk syukur. Makanan adalah obat harian Anda asalkan dikonsumsi dengan ilmu. Jangan pernah mengganti obat dokter dengan buah. Tapi, biarkan buah menjadi asisten terpercaya untuk kenyamanan sendi Anda. Dengan aturan 3K, Bapak dan Ibu bisa lebih nyaman bergerak,
lebih semangat beribadah, dan lebih sering bercanda dengan cucu. Mari kita coba aturan 3K ini mulai besok pagi. Subscribe ke Teman Sehat Lansia agar Bapak Ibu tidak lupa dengan tips-tips berharga ini. Bagikan juga video ini kepada teman atau saudara yang sering mengeluh nyeri kaki. Terima kasih Dr. Shirin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu. Sama-sama Mas Safran. Sehat selalu Bapak dan Ibu.